يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Orang yang sholat adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa itu Islam? Islam adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam agama Islam kita diajarkan dan juga kita diberi pemahaman bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu sangat gampang diucapkan, tapi tidak bisa sembarangan seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali tanpa dibarengi dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wa antuqimus shalah, dan mendirikan salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sudah merobohkan agama. Maka daripada itu salatnya yang paling penting daripada ibadah yang lain. Karena apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amali salatuh. Sesungguhnya pertama kali amal ibadah seorang hamba yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah sholatnya. Maka daripada itu, jikalau kita masih mampu untuk bersolat, solatlah. Kalau mampu untuk sholat jamaah, kita berjamaah. Kalau mampu untuk mengikuti semua praktek-praktek yang diajarkan oleh agama, kita lakukan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita daripada yang namanya hidayah. Hidayah sudah didapat, langsung kita praktekkan dan langsung kita amalkan. Dan yang paling penting, sholat ini adalah salah satu amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayu amalin ahabbu ilallahi ta'ala?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Mumpung masih muda, mumpung masih bertenaga, tatkala mendengar azan langsung salat. Tak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Apapun yang kita kerjakan, tinggalkan. Maka daripada itu, itulah tanda-tanda orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan diri kita dari sifat keji dan juga sifat mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita hidayah untuk menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah sebaik-baik ibadah, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan baik. Makanya dalam surah Al-Mu'minun disebutkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang mukmin yang bagaimana? Yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka yang paling sulit saat kita melaksanakan salat itulah adalah khusyuk. Karena apa? Kita memfokuskan, kita
menitik beratkan pikiran kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya daripada itu, mari sama-sama kita belajar, kita praktekkan khusyuk sehingga kita dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, daripada rukun Islam adalah membayar zakat. Zakat adalah hal kewajiban kita untuk diberikan kepada orang lain. Zakat adalah pembersih daripada harta kita, sehingga apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari berupa harta dan berupa hal-hal yang lainnya yang berbentuk material dapat kita berikan kepada orang-orang yang ada, orang-orang yang membutuhkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikan salat dan jangan lupa untuk membayar zakat. Zakat kepada orang yang tak mampu, zakat kepada fakir miskin. Maka daripada itu jangan sampai kita merasa pelit, kita merasa kekurangan, kita merasa hal tersebut adalah memberatkan kita. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, adapun rukun Islam yang keempat adalah berpuasa. Sebagaimana yang sudah kita jalankan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan sekarang kita memasuki bulan Syawal dan kita berbahagia di dalamnya karena mendapatkan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Maka daripada itu, sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya, ibadah dan puasa yang sudah kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun rukun Islam yang kelima itu adalah al-hajj, yaitu haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah diri kalian dengan haji dan juga dengan umroh, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu, bagi yang memiliki kecukupan, bagi yang memiliki rezeki yang lebih, silahkan umroh, silahkan naik haji. Karena banyak di antara kita yang memiliki material yang cukup tapi belum diberi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum diberi hati kita dibukakan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Maka daripada itu yang paling kita niatkan adalah jangan sampai hati kita dikotori oleh hal-hal yang bermaksiat. Karena sudah melewati bulan Ramadan, kita tidak lupa untuk tetap ke masjid, untuk tidak lupa bersilaturahmi, dan tidak lupa untuk menyampaikan hal-hal kebaikan yang ada dalam diri kita dari pengetahuan kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik kepada orang lain, saling berbagi, saling membantu. Ar-rahimuna yarhamurhumur rahman. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, kasihilah orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Maka ahli langit, orang-orang penduduk langit, para malaikat dan para makhluk Allah yang ada di langit akan mencintai hamba tersebut, karena hamba tersebut mencintai orang-orang yang ada di bumi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.